Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan judul materi Sumber-sumber pembaharuan dalam administrasi pendidikan dan pendekatan pembaharuan dalam administrasi pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nur Sakinah Fitriha, yang kedua Rita Wahdini, yang ketiga Nur Nilam Alifia Rusdi, dan yang keempat Khairun Nisa. Baik, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan kami bawakan hari ini. Yang pertama, pembaharuan inovasi pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu tanpa henti. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan berasal dari istilah invention dan discovery. Adapun pengertian pembaharuan pendidikan menurut Putra tahun 2006. Yang pertama, inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok. Yang kedua, inovasi tidak terlepas dengan adanya teknologi dan modernisasi. Teknologi mewujudkan terciptanya inovasi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan modernisasi, yang merupakan wujud penerapan hasil teknologi dan inovasi tersebut. Yang ketiga, karakteristik inovasi menurut Rogers meliputi yang pertama, keuntungan relatif, kompatibel, yang ketiga, kompleksitas, yang keempat, reliabilitas, dan yang kelima, dapat diamati. Yang keempat, inovasi penemuan diadakan untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, kaitan antara inovasi, teknologi, dan modernisasi ialah diterapkannya inovasi di dalam masyarakat pemakai. Selanjutnya, pengertian inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu inovasi terhadap tujuan pendidikan, yang kedua struktur pendidikan dan pengajaran, yang ketiga isi kurikulum pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Yang ketiga, beberapa inovasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar, salah satunya yaitu adanya sekolah dasar Pamong untuk anak terlantar dan putus sekolah. Selanjutnya, perkembangan inovasi pendidikan. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai pada menerapkannya. Model-model proses inovasi yang berorientasi pada individu dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Levitch dan Sainter, Coley, Roger, Robertson, Schumacher, Klungland, Zeltman, dan Brucker. Model-model proses inovasi pada organisasi dikemukakan oleh Milo, Shepard, Hedge dan Aiken, Wilson, Zeltman, Duncan, dan Holbeck. Model proses inovasi dalam organisasi menurut Zeltman, Duncan, Holbeck meliputi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap penerapan atau implementasi. Tahap permulaan terdiri dari 2 langkah, yaitu pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan langkah pengambilan keputusan. Tahap penerapan atau implementasi meliputi langkah awal, mencoba menerapkan sebagian inovasi, dan langkah kelanjutan pembinaan dan penerapan inovasi, atau dapat disebut dengan langkah adopsi. Memaparkan materi tentang komponen dasar pembaharuan inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan,
atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi harus disebarluaskan. Salah satu bekal yang berguna bagi usaha memasyarakatkan inovasi adalah memahami karakteristik inovasi itu dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses penyebaran inovasi ke dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya adalah sasaran program pembaharuan inovasi dalam bidang pendidikan. Inovasi dalam komponen pendidikan antara lain pembinaan personalia, banyaknya personal dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian, hubungan dengan sistem yang lain, strategi bahan belajar, dan model pembelajaran seperti quantum teaching, pembelajaran dengan menggunakan internet seperti Web City. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembaharuan inovasi pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dapat diciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini harus disebarluaskan agar terjadi perubahan sosial. Usaha penyebaran inovasi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu inovasi itu ditentukan oleh banyak faktor. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibrahim, yaitu faktor estimasi tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik dan kurangnya motivasi, inovasi yang tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima dan sebab lain, adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dan kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Dari hasil penelitian dari beberapa ahli, ditemukan beberapa hambatan dalam penyebaran inovasi, antara lain hambatan geografi, hambatan sejarah, hambatan ekonomi, hambatan prosedur, hambatan personal, hambatan sosial budaya, dan hambatan politik. Baik, selanjutnya kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi inovasi. Menurut Putra, tahun 2006, faktor yang mempengaruhi inovasi dalam pendidikan tentu saja adalah kecepatan adopsi inovasi. Kecepatan adopsi ini dipengaruhi oleh atribut atau karakteristik inovasi, tipe keputusan inovasi, sifat saluran komunikasi yang digunakan, ciri-ciri sistem sosial, dan promosi dari agen pembaharu. Baik, kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan dilaksanakan agar pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu mengenai jenis upaya pembaharuan pendidikan. Yang pertama, pembaharuan landasan yuridis. Pembaharuan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaharuan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena landasan yuridis berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifat mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan, dan mengenai hal-hal yang penting seperti struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu pembaharuan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaharuan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang bersifat mengubah. Termasuk yang mempertahankan ialah landasan filosofis mengenai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis, yaitu mencakup unsur yang dari dulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Baik, selanjutnya masih dalam jenis-jenis pembaharuan pendidikan, yaitu yang ketiga,
Pembaharuan pola masa studi. Pembaharuan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaharuan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Pembaruan pola masa studi sebagai suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan atau perpanjangan masa studi ataupun pengurangan, yaitu perpendekan masa studi. Perubahan pola tersebut dilakukan dengan tujuan dan alasan tertentu. Dan yang keempat yaitu pembaharuan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, kurikulum yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: pertama, meningkatkan iman dan takwa; kedua, peningkatan akhlak mulia; ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; yang keempat, keberagaman potensi daerah dan lingkungan; yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional; yang keenam, tuntutan dunia kerja; yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; yang kedelapan, agama; yang sembilan, dinamika perkembangan global; dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dan merealisasikannya. Adapun perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum 1968 dan sebelumnya. Kedua, kurikulum 1975. Yang ketiga, kurikulum 1984. Yang keempat, kurikulum 1994. Yang kelima, kurikulum 2004. Yang keenam, kurikulum 2006. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, adapun kewajiban sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, itulah hasil dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.